Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dengan NIM 2002 10 20 4153. Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas E. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang perubahan wujud benda dengan nama kuas Kak Madina. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah menunjukkan perubahan wujud benda membeku dan mencair, menguap dan mengembun, serta menyublim. Nah, tidak. Baik, untuk alat dan bahan percobaan satu yaitu tentang peristiwa pencairan dan pembekuan. Yang pertama yaitu es batu, rebus air, kemudian baskom, kemudian yang ketiga mangkok dari logam, kemudian garam. Baik, untuk prosedur atau langkah kerjanya pada percobaan pertama yaitu yang pertama, tuangkan beberapa es batu ke dalam baskom, biarkan beberapa saat. Ini es batu, ambil. Kemudian yang kedua yaitu amati bentuknya apakah berubah atau tidak. Jika es batu berubah bentuknya menjadi air, peristiwa ini dinamakan dengan mencair. Kemudian yang ketiga yaitu catatlah hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Sudah. Kemudian yaitu percobaan peristiwa membeku, yaitu cair menjadi padat. Yang pertama yaitu tuangkan es batu ke dalam baskom. Kemudian letakkan mangkok dari logam ke dalam baskom. Ini terus lalu pada bagian tengah baskom taburkan garam tepat di atas batu, atas es batu. Kita kasih garam es batunya. Lalu pada bagian tengah baskom taburkan garam tepat di atas es batu. Kita taburkan garam tepat pada es batu. Lalu kita tutup menggunakan mangkok dari logam. Yang kedua yaitu lalu coba perhatikan, es batu tidak akan mencair, justru akan tetap berbentuk es. Hal ini dikarenakan garam yang ditaburkan bisa menurunkan titik lebur air. Kemudian catatlah hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Baik, untuk percobaan yang kedua yaitu menguap dan mengembun. Untuk alat dan bahan yang pertama yaitu gelas, kemudian tutup gelas, termos, sekaligus air panas. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama yaitu siapkan gelas dan tutup gelas. Kemudian yang kedua yaitu tuanglah air dari termos air ke dalam gelas. Lihatlah apa yang terjadi. Lihat di permukaan gelas, mengapa seperti asap. Lihatlah pada gelas, mengapa seperti asap? Karena terjadi proses penguapan, proses menguap. Kemudian selanjutnya, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Tunggu beberapa menit, lalu lihatlah apa yang terjadi pada tutup gelas. Nanti kita tunggu mengapa ada airnya pada tutup gelas, karena peristiwa mengembun terjadi. Kemudian yang keempat yaitu catatlah hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Baik, untuk percobaan yang ketiga yaitu proses menyublim. Untuk alat dan bahan yaitu kain warna hitam, kemudian kapur baros,
Kemudian bisa juga menggunakan kipas angin. Untuk prosedur kerjanya, yang pertama siapkan sebuah kapur barus. Kemudian yang kedua yaitu hancurkan kapur barus tersebut menjadi serbuk-serbuk kecil. Baik, di sini kapur barus sudah dihancurkan menjadi serbuk-serbuk. Kemudian yang ketiga yaitu ambillah serbuk kapur barus tersebut, lalu letakkan di atas kain warna hitam ini. Kita letakkan sedikit serbuk-serbuknya. Kemudian yang keempat yaitu amatilah apa yang terjadi pada serbuk kapur barus tersebut. Jika dibiarkan lama terkena udara, mengapa ini menghilang? Karena proses peristiwa menyublim. Kemudian yang kelima, catatlah hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Pada percobaan pertama, peristiwa mencair padat menjadi air. Amati bentuknya apakah berubah atau tidak. Dan bentuk es batu berubah bentuknya menjadi air. Peristiwa ini dinamakan mencair. Nah, ini yang awalnya es batu padat kemudian menjadi cair sebagian. Pada percobaan yang pertama, peristiwa membeku cair menjadi padat. Coba perhatikan, es batu tidak mencair, justru akan tetap berbentuk es. Hal ini dikarenakan garam yang ditaburkan bisa menurunkan titik lebur air. Es tidak mencair. Hasil pada percobaan kedua yaitu menguap dan mengembun. Ketika air panas ditutup menggunakan tutup gelas tersebut. Mengapa tutup gelas? Mengapa tutup gelas ada airnya? Karena proses mengembun. Perhatikan, tutup gelas ada airnya. Hasil dari percobaan ketiga yaitu menyublim. Amatilah apa yang terjadi pada serbuk kapur barus tersebut jika dibiarkan lama terkena udara. Sebagian besar sudah menghilang karena ini merupakan peristiwa menyublim. Jika dibiarkan terlalu lama terkena udara, maka ini akan bersih menghilang. Ini waktunya tidak terlalu lama masih. Baik, sekian hasil percobaan praktikum saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.